Nah ini yang ditakutkan nih, takutnya daerah bikin diskresi atau aturan sendiri di mana contohnya kayak Pati tadi Pati naikin misalnya, pajak sampai atau Cirebon sampai 1000% gitu. Walaupun memang itu ada kerangka aturannya, tapi takutnya daerah-daerah improvisasi sendiri untuk nyari dana gitu gara-gara nggak ada TKD yang berpotensi untuk merugikan masyarakat pada ujungnya. Itu gimana? Saya jelasin ya. Jadi daerah itu memang punya kewenangan untuk pertama membuat pajak, kedua membuat tarif pajak. Ya. Kewenangan membuat pajak dan membuat tarif pajak, menentukan tarif pajak. Pajak daerah tentunya ya, bukan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ya, pemerintah daerah. Pajak daerah itu udah spesifik. Nah, sifatnya pajak daerah itu sifatnya adalah close list. Close list itu listnya tertutup. Artinya apa? Pemerintah daerah boleh membuat pajak apa aja, tapi pajaknya itu harus yang ada diatur di dalam undang-undang. Kita itu namanya punya undang-undang namanya Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan Keuangan Pusat atau saya lupa. Pokoknya istilahnya gitu lah istilahnya. Perimbangan Keuangan Daerah atau apa gitu sebenarnya gitu. Nah, di situ diatur ada juga undang-undang pajak daerah juga. Ada namanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi apa yang boleh dipajakin, apa yang boleh dikenain retribusi, itu semua ada di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PDRD. Iya benar ya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PDRD singkatannya. Itu ada di situ. Nah, boleh membuat pajak asal ada di situ, di undang-undang itu. Nggak boleh misalnya nih, di sana itu misalnya apa ya, daerah A banyak pengemis, banyak pengamen misalnya, pengamen tiba-tiba pengamennya gitu kan. Penghasilannya gede nih misalnya gitu kan. Wah, udah layak dipajekin nih. Nah, ada nggak di undang-undang? Kalau nggak ada nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk tarifnya. Tarifnya itu hanya boleh sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, kemarin kok Pati bisa naikin 100% misalnya gitu ya, atau bahkan daerah-daerah yang lainnya bahkan katanya ada sampai 1000% ya katanya ya. Jangan di Cirebon itu. Ya lebih tinggi ya. Pertama, walaupun itu udah naik 100% ke 400% ke 1000%-nya, nggak mungkin mereka membuat tarif yang tidak diatur range-nya di dalam undang-undang. Karena sebelumnya juga lama nggak naik ya. Dugaan saya nih ya, kenapa kok tiba-tiba melonjak nih ya, ini bupati-bupati sebelumnya, kepala-kepala daerah sebelumnya nggak naikin pajak. Ya, paham ya maksud saya? Ya nggak tahu tujuannya apa, mungkin supaya dipilih lagi kak dalam itu tidak tahu. Modal bang. Cara politik ya itu nggak balik modal. Kira-kira gitu. Jadi itu kenapa kemudian kesannya itu kok naiknya 100% ya? Lah iya mungkin karena kemarin nggak pernah dinaik-naikin, udah berapa tahun nggak dinaikin gitu kan, rendah terus gitu kan. Nah sekarang kita lagi butuh Nah kira-kira gitu. Tapi tetap saja memang ini butuh wise ya. Ini masalah wise aja sih sebenarnya kalau menurut saya, masalah bijak atau nggak bijak aja sih kalau misalkan dikomunikasikan dengan baik, dengan cara yang pendekatan yang baik, komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder di daerah, kok rasanya bisa ya masyarakat kita nerima. Nah, gitu kira-kira begitu lah. Bicara soal bijak ini ada komen. Tentu tidak langsung tinggi vote begitu ya, misalnya bertahap dulu ke nanti kalau kita pajakin ini nanti kompensasinya ini ya, nanti fasilitasnya apa yang ditambah. Oh, berarti harus ada sosialisasi ya. Iya dong. Iya, kemarin itu kan langsung 200 vote itu. 200 iya benar sih. Tahu kaget. Pakai apa ya? Kira-kira nggak tahu backgroundnya ya. Iya, nggak tahu backgroundnya tiba-tiba langsung naik. Iya. Dari yang pajak yang kemarin itu dari pajak 65.000 tiba-tiba menjadi 300.000. Iya. Padahal itu sebenarnya undang-undang memang kan kalau dipakai tarif itu memang segitu angkanya. Segitu angka maksimalnya gitu. Kurang sosialisasi. Tiba-tiba langsung nyebur. Ini ngomongin soal bijak. Pertanyaan kayaknya banyak tadi. Iya tadi ada pertanyaan juga nih dari netizen dari Era Santa Family. Yang perlu didorong adalah penyerapan belanja Pemda agar tidak menumpuk di akhir tahun. Nah, itu. Karena kalau dilihat tren simpanan Pemda di bank akan drop di Desember. Artinya tiba-tiba belanja numpuk di Desember. Ya, memang begitu. Ini kita ngomongin kalau masyarakat awam aja nih. Masyarakat awam ngelihatnya kok November Desember tiba-tiba banyak perbaikan jalan. Gitu kan. Mau bilang itu bang. Perbaikan solokan, perbaikan drainase dan lain sebagainya. Kok November Desember padahal November Desember bisa dibilang musim hujan gitu loh. Nggak efektif gitu kan. Mau habisin anggaran kan. Iya kan, jadi wah ini ngabisin anggaran nih. Jadi trennya jadi seperti itu gitu loh. Memang begitu. Jadi kalau saya lihat data ya, saya lihat kembali lagi data ya. Setiap akhir tahun itu memang data dana bank, dana Pemda di daerah itu pasti rendah.
Nah, itu yang nggak kepingin sebenarnya oleh Pak Purbaya diingatin sejak awal gitu. Jadi kepinginnya itu ya oke lah ditaruh di bank gitu, tapi progres untuk belanja anggarannya itu smooth gitu setiap bulan. Jangan tiba-tiba di akhir. Tiba-tiba di akhir. Kadang-kadang mohon maaf juga, ya ini tidak hanya di pemerintah daerah ya, tapi pemerintah pusat juga kejadian banyak ya. Sering banget. Belanjain karena mau habis belanjain nggak taunya belanja apa gitu, kita nggak tahu tuh. Belanja aja gitu kan, gitu. Jadi itu yang sedang dibenahi oleh Pak Purbaya sebenarnya gitu ya. Kira-kira begitu. Maksudnya itu kalau saya nangkap mungkin bagusnya itu ditangkap itu sebagai semacam sinyal untuk mengingatkan saja, ya tidak disangkap sebagai quote unquote konfrontatif dengan pemerintah daerah, tidak. Karena yang lainnya juga itu karena saya selalu mengikutin dinamika yang ada di pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Sejak sebelum Pak Purbaya saya sudah ngikutin, kan saya mantan orang Kementerian Keuangan ya. Jadi selalu saya mengikutin dan itu kebutuhan saya juga. Dan report tentang berapa duit Pemda di bank itu hampir setiap bulan itu ada. Ada ya. Jadi sebenarnya itu hal yang lumrah gitu, normal. Cuma karena memang pertama, atau nggak setiap bulan, nah mungkin setiap kuartal sekali itu pasti ada itu. Gitu. Jadi cuma yang ngomong lagi jadi magnet dan dua-duanya magnet dan momentumnya memang sedang pemerintah daerah dan pemerintah keuangan atau menteri keuangan lagi agak panas, sehingga itu nanti kemana-mana pada akhirnya gitu ya. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini tugas saya untuk menjelaskan ke masyarakat. Boleh. Sebenarnya ini kan masalah yang suasana yang di bank, yang keluar di tahu lah kira-kira gitu. Diluruskan ya sebenarnya gitu. Tidak seharusnya di ini ya. Perlu. Terus lihat lagi nih dari Yayas Daily. Harus ada sanksi nggak sih buat Pemda yang diemin uangnya di bank? Mungkin diemin dalam kalau misalkan deposito atau menghambat gitu loh. Ya, perlu ada sanksi nggak? Kalau saya sepakat, sepanjang sanksi itu saya kira sepakat ya, sepanjang tidak proper di dalam menempatkan dananya. Kayak gitu ya. Ya, sepanjang ke situ. Tapi kalau dana ditaruh di deposit, ada di giro atau itu, menurut saya sih nggak perlu lah gitu. Karena itu juga membantu bank, terutama membantu bank supaya nanti dia bisa menyalurkan kredit. Nah, daripada belum dieksekusi, belum dibelanjain, ya taruh aja di bank dulu lah, biar dipakai bank untuk disalurkan dari kredit. Nah, kan bagus. Sanksinya apa nih kalau menurut Mas? Setahu saya Kementerian Keuangan itu sudah punya namanya apa ya? Saya lupa namanya, semacam insentif dan disinsentif terkait dengan realisasi belanja. Itu mungkin nanti dikurangi kalau misalnya. Kalau ada dana insentif, ada juga dana disinsentif. Setahu saya lupa namanya. Jadi misalnya dana insentifnya kalau penyerapannya bagus, laporannya bagus, itu biasanya akan ada namanya dana insentif tuh. Untuk dikasihkan ke daerah yang punya performance yang bagus. Kalau yang nggak bagus, biasanya nih ya, lu kan performanya nggak bagus nih, duitnya saya tahan dulu ya. Nah, dipakai oleh pemerintah pusat dulu misalnya seperti apa. Kayaknya kalau setahu saya begitu dulu ya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Purbaya ini adalah sebagai pengingat juga kepada kepala daerah lainnya ya. Seperti itu ya, Bang. Duit dipakai gitu, jangan diemin gitu ya. Istilahnya kalau bahasa-bahasa gitu. Kan pemerintah pusat kan sudah ngasih contoh ya. Iya, jadi saya ambil duitnya nggo di BI lo ya. Terus saya taruh di bank supaya banknya bergerak juga ngasih kredit kan gitu. Banknya dimonitor terus. Banyak kan dimonitor ya. Tiba-tiba sidang.